Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Perak, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara semua berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pada pagi hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes 3, ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Saudaraku, semenjak nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, totalitas hidup kita menjadi rusak. Relasi dengan Allah rusak. Relasi dengan diri sendiri hancur. Relasi dengan sesama juga berantakan. Dan relasi dengan lingkungan tidak lagi harmonis. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, dosa merupakan titik awal rusaknya hidup manusia. Rusaknya hidup manusia ditandai dengan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan dengan lingkungan juga menjadi rusak. Manusia dengan berbagai macam cara berusaha untuk memperbaikinya. Namun, semua upaya itu menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya bagi manusia. Hanya Allah yang dapat memulihkan hidup kita secara sempurna, saudara. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah, apa sesungguhnya alasan yang paling mendasar bagi Allah sehingga Dia mau memulihkan hidup kita? Saudaraku, berikut beberapa alasan kuat dan mendasar bagi Allah untuk memulihkan hidup kita, yaitu yang pertama adalah Allah mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita melampaui dosa, kejahatan, dan pelanggaran kita, saudara. Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Rasul Paulus menulis demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih menjadi alasan utama Allah memulihkan hidup kita. Kasihlah yang mendorong Allah untuk memulihkan keadaan kita yang berdosa ini, saudara. Dan kasih itulah yang membuat kita bisa mengalami pemulihan hidup dari dosa. Alasan yang kedua adalah Allah mengampuni dosa kita. Saudara, Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus menulis tentang hal itu demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, di dalam dan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib,
dosa kita diampuni. Tuhan Yesus menebus kita dari hukuman dosa dengan cara menyerahkan dirinya sebagai korban yang menggantikan hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya. Pengorbanan Yesus menjadi dasar yang teguh bagi Allah untuk mengampuni dosa kita. Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib telah memuaskan keadilan Allah, sehingga di dalam dan melalui Yesus Kristus hidup kita dipulihkan. Itulah yang menjadi alasan kuat bagi Allah, sehingga Dia mau memulihkan hidup kita, saudara. Dan alasan yang ketiga adalah Allah mengadopsi kita menjadi anak-anak-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Allah menjadi Bapa kita. Hubungan antara Bapa dan anak dipulihkan oleh karena karya Yesus di kayu salib. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, itulah beberapa hal yang Allah lakukan untuk memulihkan hidup kita. Tidak satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang dapat memulihkan hidupnya. Hanya Allah saja yang sanggup melakukannya. Allah melakukannya didasarkan pada kasih-Nya yang sempurna. Allah melakukannya didasarkan pada karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Allah menjadikan kita anak-anak-Nya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat pagi yang indah ini. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau yang rela mati bagi kami ya Tuhan. Engkau rela berkorban bagi kami. Pengorbanan-Mu sebagai jalan pendamaian dan pemulihan bagi setiap kami saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, pelayanan kami hari ini Tuhan. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita-Mu. Limpahi kami dengan damai sejahtera Tuhan hari ini. Jauhkan kami dari segala macam malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Tuhan yang memulihkan negeri kami, bangsa kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu ada menyertai kita. Hari ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat memperingati hari Jumat Agung, dan biarlah kasih Tuhan senantiasa ada bagi kita. Saya ucapkan selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.